Nama saya Julkipli Delimunte. Lahir tahun 1984, pekerjaan saya nelayan. Saya jadi nelayan sudah hampir 25 tahun. Dulu sayanya di sini makan gaji lah dibilang, kalau bahasa sini kan lambat hari. Ada tahun ke tahun, jumpalah saya nikah kan gitu kan, kawin saya sama istri saya, sempat lagi anak dua saya masih makan gaji lagi. Anak pertama, anak kedua. Jadi anak ketiga udah mulailah saya berpikir, saya di laut, kalau makan gaji aja gini nggak ada peningkatannya. Saya buat usaha kecil-kecilan nelayan menjaring lah dibilang kan. Lokasi tangkap kami tergantung bahannya di mana. Kadang bisa mencapai 4 mil, kadang bisa mencapai 10 mil. Kalau perjalanan mungkin mencapai, kalau pernah jauh lah tangkapan saya kan, sekitar 3 jam. Ya kepiting ranjungan, ikan lidah, kalau di sini bahasanya ikan sebelah. Kalau yang untuk tenaga jualnya itulah bang yang ada. Sebetulnya kami penjaring sekarang sudah sulitnya. Sulitnya sekarang kan usaha-usaha besar ini udah banyak dampaknya ke kami. Sekarang orang itu yang merajalela di pinggir, kami yang di tengah. Kami mau makan apa lagi di pinggir kan gitu. Terpaksa kami ke tengah. Itu pun nanti ada juga kapal yang di tengah nanti yang mengganggu kan gitu. Sebetulnya kami sudah dijajahnya. Dulu satu jaring mau dapat 1 kilo. Sekarang cari 1 kilo pun susah. Kalau dulu itu kerja saya 1 hari masih bisa saya pre satu hari. Masih hasil yang semalam itu, hasil hari masih bisa untuk makan semalam. Kalau sekarang nggak bisa bang. Harus setiap hari berangkat. Bang lihat lah, baru 1 ekor lagi kan. Kalau 1 jaring tadi lumayan juga lah, ada dapat 5 kilo itu. 1 jaring tadi. Oke, dulu enak kali cari uang itu. Kalau dulu ranjungan juga mencapai 15 kilo, 10 kilo mau dapat dia. Kalau macam dulu kan macam 10 kilo nak. Macam dulu kali 40 sama sekarang harganya. 10 kilo udah 400.000 kan bang. Belum lagi yang lain-lainnya. Ada nanti yang dari sini sedikit, yang bahan dari sini sedikit kan gitu. Makanya diglobalkan dapat sekitar 500 kan gitu. Ya sekarang usaha-usaha besar inilah yang bikin nelayan tradisional ini ibaratnya dijajah. Karena usaha kami kan usaha yang nunggu, orang itu usaha yang ditarik. Kami apa yang dapat bang, ibaratnya kami tahan ini pukat lah kan, jaring kan. Ya kalau datang nanti bahan itu ke situ, kenalah ke jaring itu. Kalau macam-macam teral itu pukat tarik 2 itu kan orang tuh ditarik, orang tuh yang cari bahan. Ya duluan orang tuh daripada kami. Mana mungkin kami banyak dapat kami daripada orang tuh. Lagipun kalau orang tuh udah narik nanti di pinggir jaring kami, apa yang dapat kami lagi? Udah ribut dia, mana mau masuk ke jaring lagi deh. Makan apa lah kayak gini? Hari lah awak ni kosong. Itulah nggak ada kosong lah ini. Aja lah nelayan sini udah apa lah. Nggak ada hasil lagi. Saya mana kalau bisa orang jauh lah ke tengah. Masa-masa saya di nelayan itu, mungkin kalau dengan penghasilan itu bisa dibilangkan lumayan. Tapi kalau sekarang ini
setelah adanya pukat roll maupun pukat tarik 2, dampak dari itu penghasilan itu jauh berkurang. Kalau dulu kita masih bisa lagi penghasilan itu masih dapat lagi 20 hingga 30 kilo kepiting. Jadi sekarang nyari 2 kilo aja pun udah susah. Nah, itu yang namanya pukat troll itu. Itulah yang beroperasi di sini sehingga mengganggu nelayan kita, nelayan kecil di sini. Jaring kita di tengah, orang itu narik di pinggir. Sedangkan kita sebagai nelayan kecil itu bahan yang dari pinggir, ikan yang dari pinggir yang kita harap datang ke tengah. Jadi orang itu narik di pinggir, apa yang mau datang ke tengah lagi? Troll atau yang sering disebut sekarang pukat hela dengan berkantong. Mereka beroperasi sekarang dia di bawah 2 mil. Paling jauh mereka beroperasi itu 5 mil dari bibir pantai. Bahkan kalau dia air pasang itu naik, mereka sampai ke pinggir-pinggir hutan. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 itulah yang terakhir peraturan yang mengatur penempatan alat tangkap ikan yang diperbolehkan di Indonesia di Permen KP Nomor 36 Tahun 2023. Kita katakanlah sejenis pukat troll ini itu namanya jaring hela berkantong, jaring hela ikan berkantong JHIB. Nah, itu diperbolehkan, tetapi itu Pak, menangkapnya itu di atas 12 mil. Kalau dia tidak menangkapnya di bawah 12 mil, tidak boleh Pak. Kapal kecil maupun kapal besar, kalau menggunakan alat tangkap itu, dia harus izinnya ke pusat. Dari 150 meter dari pantai itu ditarik berapa jauh? Itu hutan di tempat 150 meter tadi. Iya. Kita agak itu pulas. Tariklah ke tengah terus. Tariklah terus. Lurus saja terus. Jauh lah. Kadang 1 jam setengah menarik, kadang 1 jam menarik. Tariknya pakai dua kapal. Udah kedua buat juga menariknya. Kenapa aja? Kalau ikan segala ikan apa masuk, bikin segala bikin tidak masuk. Apa yang dapat di laut semua masuk. Rotam lah, rincongan lah, ikan kiri lah, Facebook lah, kadang udang manis lah, udang swallow itu, udang pehe itu, macam lah. Kalau menengok ikan ini, kadang dapat 100 kilo. Jadi ikan yang mahal itu, kalau 100 kilo ikan mahal itu berapa duit? Ikan pebot tadi lah, ikan pebot sama ikan apa tadi, ikan diri tadi. Kemana coba dia? Itu kalau itu tak tahu lah, kita kemana dia ekspor orang itu kan begitu. Dia ekspor. Ada yang tak bawa ke PT, ada yang kemari, ini ekspor ikan gitu lah. Iya, siapa yang mau nanti, pokoknya tak apa ini 50 kilo, 30 kilo, begitu lah. Gimana dapat kalau jumpa sama nelayan-nelayan kecil di pantai, di pantai? Biasa-biasa saja. Nah, itu kan katanya merasa Kesanggup, memang betul. orang bapak sendiri itu lihat mereka Memang terganggu. Apalagi dia tangkap gurita itu, barang habis. Gurita yang digunakan giling nanti. Orang bikin tarik dasar ini, tarik buah habis. Kenapa mau dituduh orang itu? Kadang kita sendiri berpikir kasihan kita yang usaha kecil itu. Tapi gimana jadi kita makan gaji kita.
Kalau jumpa mau juga minta ganti orang. Minta ganti orang, kalau tidak dibakar orang itu mau. 3 kapal waktu itu. Kalau dapat semua habis kami bakar. Makin emosinya udah silah dibilang udah kesetanan lah. Waktu itu. Udah tak pikir apa-apa lagi. Nelayan itu sudah mengeluh sebenarnya, tapi tak ada pihak-pihak yang berwajib yang bisa untuk membasmi orang ini. Sesuai dengan tugas fungsi kami, bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara, kami selalu tiap tahun mengajukan usulan anggaran untuk pengawasan. Salah satunya operasi rutin, karena kita punya kapal. Itu kita ajukan selalu Pak, tiap tahun. Tetapi situasi anggaran di Pemprovsu Sumatera Utara, setelah kita ajukan nanti ada proses-proses di verifikasi, di Bapeda, di sini, akhirnya kita berkurang. Dan kenyataannya tahun 2024 ini kami hanya diberikan anggaran untuk 9 hari operasi dalam setahun. 9 hari per 365 hari setahun. Berapa persen lah paling kekuatan itu? 9 hari. Ya harusnya minimal kami 4 hari sebulan lah. Jadi kalau 4 hari aja sebulan, itu kan dalam 30 hari cuma 4 hari kita melakukan pengawasan. Kalau 10 bulan 40 hari. Yang ada sekarang ini Pak, yang kita jalankan 9 hari cuma. Hanya 9 hari dalam setahun. Kalau ada yang mengaturnya di laut bisa. Ini tidak ada yang mengaturnya Pak. Daerah kita. Macam polisi, musuh bandar pun tak ada pernah turun. Ada sana kamu, tak ada pernah. Itu makanya sering berantakan di laut juga, karena tak ada menertibkannya. Jadi sering nelayan ini, kenapa saya katakan dari awal tadi bahwasanya nelayan ini nyawanya dipertaruhkan. Satu contoh, dia berangkat jam 5 subuh, cuaca terang, bagus, berharap rezeki akan datang. Pergilah dia melaut. Sampai di wilayah tangkapnya, cuaca berubah, angin, hujan, petir, bahkan badai. Mereka pulang. Itulah tantangan dari alam, belum tantangan dari alat tangkap yang dilarang. Nah, jadi semakin memperburuk, semakin mempersulit. Kalau sekarang ini sudah banyak yang
menangkap ikan lagi. Sudah banyak yang tak terbolos sampannya. Sudah banyak yang tak melaut lagi. Sekarang ini paling ada pun 10 sampan. Kalau 2 hari dulu ada 40 sampan. Sekarang ini banyak yang sudah tak melaut. Sebab tak terbolo lagi botnya. Sampannya tak terbolo. Hasilnya kurang. Dulu kami sampai 100-200 kilo per hari. Sekarang nih Pak mau 50, 40. Bah inilah ikannya sekarang nih. Bisa baru 7 kilo naik ikannya. Sekarang ini. Dulu satu sampan boleh 30 kilo. Boleh 20 kilo. Sekarang nih 7 kilo, 5 kilo. Tadi ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo. Kenapa bisa begitu, Pak? Tangkapan ini kurang. Terlalu bebas di tengah sana. Tidak ada yang perhatikan nelayan kecil itu. Nelayan besar itu seperti pukat-pukat harimau yang tarik siang malam mengganggu aktivitas nelayan ini. Orang itu memang menangkapnya lain, tak ikan teri misalnya, tapi sangat mengganggu dia ke nelayan ini. Orang ini mungkin terlalu ke pinggir mereka. Berapa? 200.000. Pas ngomongan Putri Malam kan 200.000, paling perharinya 200.000. Kemana lagi nanti 50.000, 60.000 udah potong ini. Belanja makan, belanja minyak, belanja rokok, berarti tinggal 100 sekian untuk ke rumah aja lah. Nah, bukan para inilah.